sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya kita untuk senantiasa bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, rahmat yang Allah kucurkan dari seluruh sisi daripada kehidupan kita. Dengan rahmat Allah lah kita bisa mampu untuk melakukan ibadah, berkumpul dan bertatap muka dengan saudara-saudara. Taufik Allah Subhanahu wa taala itulah inti kenikmatan Allah Subhanahu wa taala bagi seorang mukmin, yang dengan taufik itulah kita mampu untuk beribadah, kita mampu untuk mengamalkan ilmu yang kita ketahui. Salam berserta salawat kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang kita jadikan satu-satunya yang wajib untuk kita ikutin, untuk kita idolakan dalam seluruh perkara kehidupan kita, baik dalam ibadah, muamalah ataupun akidah dan akhlak. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-57 dari Abdullah ibnu Amr radhiyallahu taala wa Abi Hurairah radhiyallahu taala anhuma qala, dia berkata, keduanya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hakama al-hakimu fajtahada wa asab falahu ajran." Apabila seorang hakim menghukumi sebuah perkara yang dengannya sebelum menjatuhkan hukuman pada sebuah perkara tersebut dia telah berusaha sekuat tenaganya dengan ilmu yang dia miliki, lalu kemudian ternyata hukumannya, pemberian hukumnya terhadap sebuah perkara itu benar di sisi Allah Subhanahu wa taala, berarti dia mendapatkan dua pahala, falahu ajran. Wa idza hakama fajtahada fa akhta. Lalu kemudian sebaliknya, kalau dia sudah memberikan hukuman seorang hakim kepada sebuah perkara dari dua belah pihak yang cekcok, namun kemudian tidak tepat dan telah berusaha dengan sekuat tenaganya dengan seluruh ilmu yang dia miliki, maka falahu ajrun wahid, maka dia mendapatkan pahala satu. Maka ini adalah manusia yang Allah kecualikan bahwa dia benar atau dia salah, salahnya pun mendapatkan pahala. Dia siapa dia? Hakim. Hakim. Seorang hakim yang ditunjuk oleh Allah, oleh pemerintah. Dan dia memiliki ilmu di dalamnya. Kalau dia tidak memiliki ilmu, lalu kemudian dia menawarkan diri untuk menjadi hakim, maka benar dan salahnya pun sebaliknya dari hadis. Benar dan salahnya tetap mendapatkan dosa. Ibadah apa saja yang kita lakukan tanpa dengan ilmu, namun ternyata ibadah yang kita lakukan itu sesuai dengan sunnah, niatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kita tidak tahu ini sesuai sunnah atau tidak, tapi kita beribadah saja ala kadarnya begitu, maka tetap saja salah, tetap saja salah dan berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, wal murad bil hakim, yang dimaksud dengan hakim di sini yani huwa allazi indahu min al-ilmi ma yu'ahhiluhu lil qada. Dia adalah orang yang memiliki ilmu yang dapat dia persiapkan menjadi bekalnya untuk dalam perhakiman, dalam memberikan hukum kepada orang yang cekcok. Wa qad zakara ahlul ilmi syurut al-qadhi. Para ulama
ahli ilmu menyebutkan syarat-syarat di sana, sejumlah syarat yang harus ditepatin kalau mau jadi qadhi, mau jadi hakim. Maka sebagian ulama memberikan syarat yang sangat sulit. Kata beliau, fa ba'duhum balagha fiha. Sebagian ulama memberikan syarat yang sangat sulit untuk dijangkau. Kenapa mereka memberikan syarat tersebut dengan begitu ketat? Karena ini bukan ajang permainan, tapi ini adalah siapa benar, siapa salah. Kalau kita yang keliru, kemudian kita tidak memiliki ilmu di dalamnya, maka kita akan mendapatkan dosanya. Yang seharusnya dia yang berhak, kemudian kita pindahkan hak tersebut. Yang kemudian Rasulullah SAW mengancam atau dalam hadisnya yang lain, al-qudatu salasah. Seorang qadhi, seorang hakim itu ada 3. Wahidun fil jannah wasnani fil nar. Satu di antara 3 itu di dalam surga. Keduanya yang 2 berada di dalam neraka. Satunya dia memiliki ilmu kemudian berusaha dengan sekuat tenaganya. Maka apa jadinya? Benar dan salahnya tetap mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia benar, mendapatkan 2 pahala. Pahala menempatkan hukum dengan tepat, kemudian pahala usaha dia bagaimana dia berusaha untuk menghasilkan hukum itu. Kemudian kalau dia salah, maka pahala usaha yang dia peroleh. Pahala usaha yang dia peroleh. Kemudian yang kedua, yang masuk neraka seorang hakim yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang jahil, tidak punya ilmu tapi mendaftarkan diri jadi hakim. Mengaku-ngaku bahwa saya punya ilmu dan seterusnya. Maka apapun usahanya, dia berusaha dengan sekuat tenaganya pun itu benar dan salah, hasil hukum yang diberikan dari 2 orang yang cekcok itu tetap hasilnya salah. Beda dengan tadi yang penghuni yang diberikan janji oleh Allah, kalau dia berusaha dengan sekuat tenaganya mencari hukum yang tepat, dalam mencari hukum yang tepat yang kemudian dia sudah memiliki ilmu yang mumpuni, maka benar dan salahnya pun mendapatkan pahala. Kalau dia benar dapat pahala 2, kalau dia salah dapat pahala 1. Kalau tidak punya ilmu, berusaha juga sekuat tenaganya, benar pun benar juga hukuman yang dia berikan, tetap saja hasilnya salah. Tetap saja hasilnya salah. Itu yang kedua. Orang yang masuk diancam oleh Allah Subhanahu wa taala masuk neraka adalah orang jahil yang menjadi hakim. Kedua, orang yang alim, punya ilmu tetapi jarah. Apa jarah? Dia berbuat zalim. Seharusnya dia si A yang memperoleh haknya, namun karena ada kezaliman di sana, ada keinginan duniawi yang dia ingin raih, maka dia pun memberikan hukuman yang tidak tepat. Maka ini juga adalah diancam oleh Allah Subhanahu wa taala neraka. Wa ba'dhum iktasara 'ala al-ilmi allazi yusluhu lil fatwa. Sebagian ulama dia agak mudah dalam memberikan syarat untuk menjadi seorang hakim. Untuk menjadi seorang hakim. Wa ba'dhum iktasara 'ala al-ilm. Syaratnya hanya satu, apa dia? Ilmu. Yang ilmu tersebut memiliki ilmu tersebut boleh dan bisa untuk dijadikan dasar untuk memberikan fatwa kepada orang lain, ini fatwa seorang hakim beda dengan fatwa seorang ulama, seorang ustaz. Beda. Kalau fatwanya seorang hakim itu nafiz, pasti harus dilakukan. Dia harus dilakukan. Saya mazhabnya ini, kemudian mazhab hakimnya umpamanya Syafi'i, saya mazhabnya Hambali, maka saya harus ikut hakim. Mazhab di sana tidak dipakai kalau hakim sudah menentukan. Beda dengan fatwa atau fatwa seorang ulama, itu tidak ada ikatan. Mau ambil silahkan, mau tanya yang lain boleh, tetapi yang Allah inginkan dari kita saat kita bertanya, kemudian jawaban telah muncul, yang dibutuhkan adalah ketakwaan, adalah ketakwaan.
kita ini bertanya kemudian tidak sesuai dengan keinginan, apa jadinya? Mungkin pindah ustaz, pindah ustaz, itu nyata. Nah, pindah ustaz yang lain, cari yang lebih mudah. Kayaknya ini ustaz agak kasar begini, kayaknya patokannya banyak alasan yang disebutkan. Mungkin ustaznya ini belum kurang update begitu begini dan seterusnya. Dia hanya patokannya buku, patokannya hadis, patokannya Al-Quran, tidak melihat seakan-akan dia yang lebih paham tentang fiqhul waqi', memahami kejadian di masyarakat itu. Namun kemudian itu adalah sifat su'uzzan, buruk sangka. Buruk sangka. Lagian fatwa itu muncul sesuai dengan kadar pertanyaan. Fatwa itu sesuai dengan kadar pertanyaan. Apapun pertanyaannya, maka ulama tersebut akan menjawabnya. Maka jawaban dari sebuah fatwa itu mungkin dia ulama, tapi belum tentu cocok, karena dia hanya mendengarnya pun satu pihak, bukan keduanya. Maka dia seorang ulama menjawab sesuai dengan kadar pertanyaan, siapa yang memberikan pertanyaan itu. Nah, wa huwa aula, dan ini yang lebih utama, artinya menjadikan dasar untuk menjadi hakim, standarnya seseorang memiliki ilmu. Banyak ulama di antaranya ulama Syafi'iyah itu sangat keras dalam memberikan seperti ini, memberikan syarat dalam kehakiman, sebagaimana dalam persaksian. Dalam mazhab Syafi'i, kalau ada orang mau dijadikan saksi, mungkin umpamanya pernikahan, itu dilihat bagaimana orang tersebut. Kalau pernah terdengar di dalam rumahnya musik, tidak bisa dijadikan saksi. Kalau pernah dia merokok, tidak bisa dijadikan saksi. Berat. Namun kata para ulama, kesolehan dan keadilan, maksudnya keadilan, ketakwaan itu diukur sesuai dengan zamannya. Karena ketakwaan zaman orang terdahulu, para sahabat, berbeda dengan orang yang paling bertakwa saat ini. Kalau ketakwaannya para sahabat menjadi patokan, kemudian mau dipraktekkan sekarang, itu tidak bisa. Tidak mungkin kita dapatkan seorang saksi, dan ini akan menyulitkan dalam kehidupan manusia, menyulitkan dalam kehidupan manusia saat mereka memiliki masalah dengan orang lain. Fafil hadisi annal jahila, maka dalam hadis ini di antara faedahnya apa dia? Annal jahila law hakama wa asaba al hukma. Kalau seorang jahil jadi hakim, kemudian hukuman yang dia berikan, yang dia munculkan benar, tapi dia orangnya jahil, tidak punya ilmu, fa innahu zalimun asim, maka dia tetap saja hasilnya zalim, tetap saja berdosa, walaupun dia berusaha sekuat tenaganya. Orang setiap hari, mungkin ini bukan keluar dari tentang perhakiman kita. Orang setiap hari sholat 5 waktu dan seterusnya, bangun tiap malam, kemudian sholat duha, seluruh sholat dia lakukan. Tapi semuanya itu hanya terbangun di atas husnuzan, maka tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga hakim, apalagi hakim, karena ini adalah kawasan untuk orang lain, untuk orang lain. Ini hak kepemilikan, namanya suami istri cekcok dan seterusnya. Ini bahaya. Mungkin sudah jatuh talak 3. Namun ternyata dia dua, enggak, masih sekian, saya begini. Banyak alasannya. Kemudian hakimnya enggak punya ilmu, enggak memiliki masalah, langsung enggak boleh. Apa jadinya? Kalau sudah jatuh talak 3, kemudian dia mengatakan silakan, enggak apa-apa, kembali lagi. Itu menggabungkan atau menghalalkan sesuatu yang haram jadinya. Demikian juga sebaliknya, masih baru talak 2, kemudian dia perhatikan, dia berikan hukum, gampang, cepat, begitu memberikan hukumnya, apa jadinya? Dia mengharamkan sesuatu yang halal. Seharusnya masih bisa kembali, sebagaimana dibaca imam tadi, wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna in aradu islah.
yang paling tepat untuk bisa, yang paling berhak untuk mengembalikan seorang istri yang memperoleh adalah suami pertama, bukan suami kedua. Bukan suami kedua. Nah, ya, orang jahil, li'annahu la yahillu lahu al-iqdam 'ala al-hukmi wa huwa jahil. Tak boleh dia memberanikan diri untuk memberikan hukum kepada orang lain padahal dia tidak memiliki ilmu di sana. Tidak memiliki ilmu. Kalau dia tidak memiliki ilmu, kalau dia, kemudian orang lain menganggapnya berilmu, maka hendaknya dia terus terang dan dia arahkan orang tersebut kepada orang yang dia anggap dia lebih berilmu darinya. Dan yang bertanya harus menerima. Yang bertanya harus menerima. Jangan, tidak boleh malu. Tidak boleh malu. Ustaz, saya malu kalau sama Ustaz fulan, sama kita saja. Tidak boleh. Ini masalah halal dan haram. Kata Rasulullah SAW, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu tidak mungkin mendatangkan sesuatu kecuali yang baik saja. Kalau ada rasa malu namun kemudian buruk hasilnya, apa itu buruk? Membuat kita terjatuh dalam keharaman, membuat kita tidak mengetahui perkara ibadah, maka itu bukan haya namanya, bukan rasa malu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam bahasa Arab secara umum dia adalah khajal. Dia adalah khajal, rasa malu juga, tapi malunya tidak mendatangkan kebaikan, tidak membuat kita memahami suatu perkara yang dengannya kita sebelumnya kita tidak mengetahuinya. Malu untuk bertanya, malu begini dan seterusnya, malu terus terang dan seterusnya. Nah, huwa jahil. Kemudian faedah lain dari hadis ini adalah annahu la budda lil hakim min al ijtihad. Seorang hakim kalau dipaparkan sebuah masalah di hadapannya, maka dia tidak boleh langsung bersegera memberikan hukum, tapi dia harus berijtihad, berusaha sekuat tenaga untuk beristinbat hukum dari Al-Qur'an ataupun hadis. Dari Al-Quran ataupun hadis. Makanya beliau di sini menyebutkan wahwa nau'an. Usaha seorang hakim dalam sebelum memberikan hukuman terhadap sebuah perkara ada dua. Yang pertama kata beliau, ijtihadun fi idkhalil qadiyati allati waqa'a fiha at-tahakkum bil ahkam asy-syar'iyyah. Apa dia? Suatu perkara kayaknya ini perkara baru, tidak disebutkan di dalam hadis, tidak disebutkan dalam ayat. Ini perkara kayaknya baru terjadi saat ini, tidak ada hadisnya. Maka dia berusaha sekuat tenaga, ini kaitannya dengan hukum bagaimana? Bagaimana? Dia dikemanakan dia? Dia dimasukkan ke dalam perkara yang haram atau yang halal? Dia dimasukkan kepada perkara yang mudah atau muamalah atau ibadah? Dia harus tahu itu, mensinkronkan sebuah perkara dengan apa? Dengan dalil. Karena dengan itulah dia bisa mengambil hukum. Dengan itulah dia bisa menarik kesimpulan hukum yang dia diperoleh. Itu yang pertama. Kedua, wajtihadu fi tanfizi zalika al-haq 'ala al-qaribi was-sadiqi was-sadiq. Nah, wadiddihima. Kemudian kalau dia sudah mengetahui kayaknya ini masuk ke muamalah, ini masuk ke ibadah, dia sudah tahu itu. Maka dia lagi usaha berikutnya, dia harus apa? Berusaha sekuat tenaga dalam bagaimana penerapan hukum tersebut. Jangan sampai kita menerapkan, kita sudah tahu ini masuk ke ibadah, ini masuk ke muamalah, namun kemudian orang ini, orang yang dekat dengan kita, kayaknya banyak kebaikannya, jadinya apa? Jadinya zalim juga. Jadinya zalim juga. Berdosa tentunya, tidak bisa menerapkan hukumannya. Dia sudah tahu hukumnya. Kebanyakan kan orang hakim begitu, dia sudah tahu hukumnya tapi dalam penerapannya dia tidak sanggup. Dia masih banyak embel-embelnya, ini orang dekat, ini orang jauh, ini kebaikannya sama saya banyak, dia kenal saya, ini tidak kenal saya, dan seterusnya. Bihaitsu yakunu nasu indahu fi hadzal bab wahid. Seorang hakim, seluruh manusia di matanya adalah satu, sama semua tingkatannya, bahwa dia adalah orang yang bermasalah. Tidak bisa dibilang ini orang dekat saya, ini enggak. Tingkatannya semua sama. Seorang hakim dalam memandang orang yang bercekcok,
La yufaddilu ahadan ala ahad. Tidak boleh membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya, dan ini adalah titik kezaliman. Sebab kezaliman tatkala kita membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain di mata hukum. Wala yamiluhu wala yumiluhu al-hawa. Tidak boleh dia dibuat miring oleh hawa nafsunya, hawa nafsunya. Dan ini ya tadi kita sebutkan bahwa hakim tidak boleh memberanikan diri maju untuk mengatakan bahwa saya pantas untuk jadi hakim. Kenapa? Di sana banyak hawa nafsu. Banyak hawa nafsu. Bahkan yang mantan hakim juga yang mengakui itu. Mantan hakim juga yang mengakui itu. Kalau gampang sekali, kalau mau perkara kita mau kasih undang-undang, buatkan lagi undang-undang dan seterusnya. Mereka tahu sendiri. Famata kana kadzalika fa huwa ma'jurun ala kulli hal. Kalau dia sudah tadi berusaha menggandengkan sebuah perkara dengan Al-Qur'an, hadis ini, dia salah ibadah atau bukan, muamalah atau ibadah, dia sudah paham di situ. Kemudian berikutnya penerapan hukumnya sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka inilah hakim salah dan benarnya mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah dan benarnya tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa huwa ma'jurun fi kulli hal. In asaba falahu ajran. Kalau dia benar dalam tepat hukuman yang diberikan, maka apa jadinya? Dia mendapatkan 2 pahala. Wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau dia salah, maka dia tetap mendapatkan pahala 1. Wa khata'uhu ma'fuun anhu. Dan kesalahannya, kekeliruannya itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa ta'ala, li'annahu bighairi istita'atihi. Karena dalam memberikan hukum dia di luar daripada kesanggupannya itu, sehingga dia salah. Padahal dia sebelumnya sudah berusaha. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian sesuai dengan kadar kemampuan. Seluruh ibadah itu hanya bisa dilakukan, kita akan berdosa saat kita meninggalkannya dalam keadaan mampu. Kalau kita tidak mampu kemudian kita meninggalkannya, maka insya Allah Allah akan mengampuninya. Wal adlu ka ghairihi mu'allaqun bil istita'ah. Demikian juga keadilan dalam memberikan hukum itu harus sesuai dengan kemampuan, berusaha sekuat tenaga, menghilangkan semua hawa nafsu. Makanya seorang hakim di antara adabnya kalau mau memberikan hukuman, maka tidak boleh dia lapar, tidak boleh terlalu kenyang, tidak boleh dia marah, tidak boleh terlalu bahagia. Dia harus keadaannya stabil. Keadaannya stabil. Tidak boleh terburu-buru. Rasulullah SAW al-istijalu minasyaitan. Terburu-buru adalah bagian daripada syaitan. Daripada syaitan. Kemudian apa? Laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu man yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat itu bukanlah orang yang mampu mengalahkan lawannya, tapi orang kuat itu adalah orang yang bisa menguasai dirinya saat dia marah. Lagi marah. Itulah orang kuat. Oleh karena itu tidak bisa orang dimintain fatwa kalau dia dalam keadaan marah. Tidak bisa dimintain, bagaimana keadaan saya begini-begini, tidak bisa. Dia lagi marah-marah dan dia tanya dan seterusnya. Sebentar lagi muridnya lagi mau belajar, dia datang begini dan seterusnya. Apa jadinya? Terburu-buru. Jadinya terburu-buru. Maka hukum yang kita peroleh tidak sesuai yang kita harapkan. Nah, wal farqu bainal hakimi al mujtahid. Nah, ini beliau menyebutkan bahwa perbedaan antara seorang hakim yang mujtahid, artinya dia berilmu kemudian dia berusaha, dengan seorang hakim namun berbekal dengan hawa nafsunya saja, itu adalah apa? Anna sahibal haqqi qad fa'ala ma umira bihi bin husnil qasdi wal ijtihad. Bahwasanya orang yang memiliki kebenaran, qad fa'ala, dia telah melakukan apa yang sudah diperintahkan kepadanya dengan niat yang tulus dan usaha yang keras. Maka wa huwa ma'murun fi zahir, dan secara zahir pun dia pun diperintahkan untuk mengakui, meyakini tentang apa yang dia ucapkan itu.
hukuman yang dia berikan. Dia harus akui, dia harus yakini itu bahwa hukuman yang saya akan berikan kepada orang inilah yang terbaik. Inilah hasil usaha saya, ilmu dengan usaha saya dalam mencari. Ya. Maka dia harus akui itu. Berbeda halnya dengan orang yang memiliki hawa nafsu sehingga dia memberikan hukum kepada orang lain. Yang pertama, tidak memiliki ilmu, usahanya pun ya abal-abalan, ya sekedar berusaha, ya, dan seterusnya. Lalu kemudian memberikan kesimpulan hukum. Ya, itu seorang hakim yang dia ikut adalah seorang hakim yang mengikuti hawa nafsunya. Fa innahu yatakallamu bighairi ilm. Dia berbicara tanpa ilmu, berbicara tanpa ilmu. Wa bighairi qasdin, dan dia tidak punya niat yang baik untuk memperoleh kebaikan untuk orang lain itu. Tidak ada memang. Yang pokoknya saya yang menang, saya yang kalian menang atau kalah, intinya saya menang. Itu hasilnya. Saya menang, mungkin sogokan, riswah dan seterusnya. Dia menang. Kalah atau menang pasti menang itu kalau hakimnya Hakimnya sahibu hawa. Nah, ini yang disebutkan oleh siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Wa fi hadza fadilatul hakim. Dalam hadis ini dibicarakan tentang keutamaan seorang hakim juga. Seorang hakim. Ala hadzal wasf wa annahu yagnamul ajr was shawab fi kulli qadiyatin yahkum. Seorang hakim yang sudah memenuhi syaratnya, ya betul-betul mencari kebenaran, maka apa jadinya? Maka dia akan memperoleh pahala yang banyak. Pahala yang banyak pada setiap masalah yang dia peroleh. Artinya seluruh urusannya dalam memberikan hukum kepada orang lain senantiasa berpahala di hadapan Allah, dan itu besar pahalanya. Besar pahalanya. Bayangkan saja ketika seorang hakim datang mengadu kepadanya orang yang sudah mau cerai misalnya. Apa jadinya? Kemudian bagus, bisa kembali lagi. Itu pahala jariah. Pahala jariah sampai mati. Sampai mati orang tersebut, bukan sampai kiamat, sampai kiamat. Dengan dia bisa mampunya mengembalikan dua orang yang bercekcok, anaknya menjadi bagus, dia juga terjaga, dan seterusnya. Nah, walihadza kana al-qada'u min a'zami furudil kifayah. Oleh karena itu, tentang penghakiman atau kehakiman ini, menjadi hakim itu adalah min a'zami furudil kifayah, di antara kewajiban yang sifatnya fardu kifayah yang paling agung. Fardu kifayah. Ini fardu kifayah, jadi hakim fardu kifayah. Anda usah menganggap diri bahwa saya lebih pantas jadi hakim, karena dia fardu kifayah. Satu orang yang jadi hakim sudah cukup yang lainnya. Itu maksudnya. Li'anna al-huquqa bainal khalqi kulluha muttarratun lil qadi inda at-tanazu'i aw al-istibah. Kenapa? Karena seluruh hak manusia, makhluk, semuanya itu sangat membutuhkan yang namanya hakim. Semua manusia membutuhkan namanya hakim. Tatkala mereka ada haknya yang dirampas, ada haknya yang harus dia peroleh, dan seterusnya. Inda at-tanazu'i wal istibah. Saat bertengkar ataupun ada kesamaran di sana, ini punya saya atau bagaimana? Ini luasnya tanah saya sekian saja atau sekian. Wa alaihi ayyujahida nafsahu ala tahqiqi hadzal ijtihad. Maka oleh karena itu seorang hakim dia harus berusaha dengan sekuat tenaganya untuk menerapkan usaha itu, ijtihad, dalam memberikan hukum allazi tabra'u bihi zimmatuhu, yang dengannya bisa kewajibannya tertunaikan. Kewajiban seorang hakim memberikan hukum kepada yang bersengketa ini dengan hukum yang pasti, hukum yang benar, maksudnya hukum yang benar. Wa nala bihil khair wal ajr al azim. Maka insyaallah di sana akan memperoleh kebaikan dan pahala yang agung. Masih. Hadis berikutnya, hadis yang ke-58 dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law yu'tan nasu bida'wahum ladda'a rijalun dima'a qaumin wa amwalihim wa amwalahum
walakin al-yaminu 'ala al-mudda'a alaihi. Kata Rasulullah SAW, lau yu'tan nas, seandainya manusia itu setiap yang ngaku-ngaku kita iyakan. Saya punya uang sama dia, kemarin dia pinjam. Dia ngaku begitu. Maka setiap kali dia pengakuan tersebut, ngaku-ngaku punya uang sama orang, ngaku-ngaku orang berutang sama dia, kemudian diberikan ladda'a rijalun bima aqamin, maka akan berembes kepada yang lebih besar. Saya berhak untuk bunuh dia, begini-begini dan seterusnya. Maka tidak semua pengakuan diterima oleh Allah Subhanahu dalam Islam. Tidak semua pengakuan diterima dalam Islam. Walakinnal yaminu 'alal mudda'a alaih. Tapi tadi saya punya utang, saya punya uang, dia pinjam sama saya kemarin. Yang dituduh tadi ini, yang dianggap bahwa dia berhutang dengan saya, maka dia diminta untuk bersumpah. Karena asal usul atau hukum asal dari manusia itu bara'atuz zimmah, tidak punya beban dalam hidup ini. Tidak punya beban. Kalau dia pemilik, ada orang mengaku tidak, dia punya beban, kewajiban sama saya bayar utangnya, maka dia diminta untuk bersumpah. Kalau dia bersumpah berarti dibenarkan. Dan dalam sumpah ini lebih kuat kekuatan hukumnya daripada daripada saksi yang didatangkan oleh seorang yang ngaku-ngaku tadi. Bahwa sumpah dari tadi orang yang ditertuduh itu lebih kuat daripada saksi yang dia datangkan dari orang yang ngaku-ngaku. Nah, Rasul dalam hadis, dalam lafaz Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala, al-bayyin, ini kaidah, al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Al-bayyinah, bukti. Apa buktinya bahwa kamu pernah mengutangi fulan? Al-bayyinatu 'ala al-mudda'i. Harus datangkan bukti bagi orang yang mengaku. Tidak bisa sekedar mengaku-ngaku saja. Wal yaminu 'ala man ankar, dan harus bersumpah bagi orang yang siapa? Bagi orang yang dituduh. Bagi orang yang dituduh. Dalam kehakiman, memberikan hukum, ini diantara cara untuk memperoleh kebenaran. Bukan satu-satunya, karena apalagi kayak sekarang, sumpah itu sangat gampang. Namun kemudian ini Rasulullah SAW berbicara di kalangan para sahabatnya, mereka keimanannya betul-betul jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak berani untuk bersumpah suatu perkara yang dia tidak mengetahuinya. Kalau sekarang sumpah itu hal yang biasa. Hal yang biasa. Apa jadinya? Maka para ulama memberikan di sana kaifiyat, tata cara untuk mengetahui, sebagaimana kemarin di sana di warung sop ubi itu. Kalau seandainya polisi mau berusaha mau tangkap orang yang nembak walaupun tidak kita udah dapat itu. Berarti mereka punya cara, dan mereka adalah ahlinya. Mereka, kalau kita pikir kayaknya tidak mungkin itu, kalau tidak tahu orangnya, tidak ada lagi CCTV di sana di hutan dan seterusnya. Tapi mereka adalah ahlinya, artinya yang punya ilmu tersendiri dalam hal ini. Makanya kaidahnya al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Dibutuhkan saksi bagi orang yang mengaku-ngaku. Kemudian bagi orang yang tertuduh, maka dibutuhkan sumpah baginya. Kalau sebagaimana banyak orang bergampangan dengan mubahalah juga. Mubahalah itu tidak dilakukan kalau kecuali dalam hal-hal yang sangat urgent dalam Islam. Tidak setiap masalah hanya berbeda pandangan dalam organisasi kemudian dilakukan mubahalah. Itu bergampangan dalam menerapkan itu, dan ayatnya pun tidak begitu. Tidak semua perkara ini bid'ah atau tidak, ini organisasinya melakukan kebid'ahan, tarbiyahnya bid'ah atau tidak, kemudian dilakukan mubahalah. Itu bergampangan, gampang untuk memusuhi orang, gampang menyempitkan dirinya ruang geraknya, gampang. Tapi nilainya atau sisi bergampangannya adalah berdampak buruk.
Apalagi kalau perkara tersebut adalah masalah ijtihad. Tidak bisa kita tidak bisa menyatukan orang manusia ini dalam satu mazhab. Itu tidak bisa, tidak mungkin, mustahil. Mustahil. Para ulama saja tidak mampu menyatukan. Rasulullah SAW juga tidak mampu menyatukan pandangannya. Kenapa bisa? Lihat saja. Ada orang baca ihdinas sirat, ada yang baca ihdinas zirat. Itu dua-duanya benar. Siapa yang didik mereka? Rasulullah SAW. Kemudian para ulama yang 4 itu, kenapa mereka jadi 4, tidak jadi satu saja? Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Kenapa jadi 4? Karena dalam masalah furu'iyah, dalam masalah fikih itu tidak bisa disatukan orang. Tidak bisa disatukan orang. Semua harus tinggi celananya di atas tengah betis, di pertengahan betis. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Pemahaman orang berbeda-beda. Keilmuan orang dalam memahami sebuah hadis itu berbeda-beda. Nah, kata beliau, wa hadzal hadis azimul qadr, azimul qadri wa huwa aslun kabir min usulil qadaya wal ahkam. Ini adalah hadis yang kedudukannya sangat agung, yang menjadi pondasi utama dalam hal al-qadaya wal ahkam, dalam hal hukuman dan hukum-hukum. Hukuman maksudnya peradilan dan hukum. Fa innal qada'a bainan nasi innama yakunu 'inda tanazu'. Karena hukuman itu akan terjadi saat orang lagi bertengkar. Haza yadda'i ala haza haqqan. Satunya mengaku saya punya hak sama dia. Dia pernah berutang, dia pernah dulu kayak orang kampung. Saya dulu hanya kasih sandra saja kebun saya sama dia, sama kakek saya, sama kakek dia. Sekarang saya mau ambil lagi. Sekarang saya mau ambil lagi. Itu butuh bukti. Butuh bukti. Dan bagi orang yang mengaku begitu, bagi yang bagi yang dituduh, maka butuh dengan sumpah. Nah, itu standarnya. Nah, fabayyana aslan yafuddu niza'ahum wa yattadihu bihi al-muhiqqu min al-mubtil. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini telah menjelaskan sesuatu yang dapat mengurai, menyelesaikan sebuah pertengkaran, dan dengannya akan menjadi jelas siapa yang benar dan siapa yang salah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.